Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Setelah kita tadi berdoa, maka kita akan memulai mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang secara khusus hari ini kita berbicara tentang pelindungan hukum pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang selanjutnya akan kita singkat menjadi PT-EBT. Saat ini, ya, kita itu tidak punya perlindungan hukum yang efektif terhadap PT-EBT. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah PT-EBT itu menjadi terancam terkait dengan eksistensinya. Ancaman tersebut datang dari klaim hak kekayaan intelektual maupun ketidakpedulian bangsa itu sendiri. Berbicara tentang klaim haki, saat ini PT-EBT itu diklaim menjadi kepemilikan secara individu oleh WNA. Salah satu contohnya adalah Ukiran Jepara. Lalu kemudian terkait dengan bangsa lain juga melakukan, kita lihat Malaysia juga melakukan hal ini. Dari sisi ketidakpedulian bangsa, maka kita melihat masalah saat ini adalah generasi yang merasa malu jika mereka berkecimpung dengan hal-hal yang terkait tradisional. Lalu kemudian kita lihat pembangunan hukum saat ini terkait kekayaan intelektual itu sangat monolitik, di mana hanya membangun hukum kekayaan intelektual yang individual, seperti paten, merek, hak cipta, dan sebagainya. Sedangkan terhadap KI, atau kekayaan intelektual yang komunal, itu kita lihat sepertinya terpinggirkan. Apa yang kita bisa lakukan dalam keadaan ini? Tentunya tidak ada, karena saat ini sedikit sekali dokumentasi terkait PT-EBT. Bahkan jika dikaitkan dengan negara lain, ya, lebih banyak di Belanda misalnya daripada di Indonesia sendiri. Lalu kemudian sebagaimana kita tahu bersama, penegakan hukum itu membutuhkan bukti, ya, butuh bukti. Nah, itu yang tidak ada. Jadi, dari apa yang kita bicarakan di sini, ya, baik dari sisi klaim KI maupun ketidakpedulian bangsa, semuanya itu adalah kuncinya adalah data. Kita memerlukan data. Ya. Baik itu untuk mengatasi klaim KI maupun sebagai tempat pelestarian. Jadi data yang kita jaga akan juga menjamin pelestarian dari PT-EBT yang ada di Indonesia. Nah, kita selanjutnya berangkat juga kita ke masalah konsepsi, di mana terkait PT-EBT ini selalu dikatakan masterpiece. Saya mengutip dari istilah yang digunakan UNESCO bahwa PT-EBT ini sebagai karya yang agung, karya yang adiluhung, begitu ya. Nah, sebelum kita ke UNESCO, kita lihat dulu beberapa organisasi dunia yang menggunakan istilah yang berbeda-beda. Yang pertama ada WIPO, World Intellectual Property Organization, yang menggunakan istilah Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression, TKNTCA. Ya, jika kita melihat lebih jauh pengertian dari TKNTCA yang dikatakan oleh WIPO, maka kita akan melihat bahwa ada kata-kata sumber daya di situ. Artinya terlihat ini WIPO ini masih memandang TKNTCA sama halnya dengan KI yang individual, di mana kental sekali unsur hak ekonominya. Ya. Kemudian UNESCO ada istilah lain yang dia menggunakan intangible cultural heritage, ya. Nah, atau IGH ini lebih ke warisan, ya. Kita lihat kata heritage itu warisan. Jadi artinya hal yang diturunkan, begitu. Nah, kedua istilah ini juga digunakan di Indonesia. TKNTCA digunakan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dengan mengadopsi istilah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sedangkan istilah UNESCO digunakan warisan budaya tak benda. Ya, ini tentunya berbanding terbalik dengan konsep dari PT-EBT yang diusung oleh Indonesia itu sendiri. Ya, bahkan ada konsep yang lebih baik itu yang ditawarkan oleh Belanda yang katanya dulu menjajah kita. Belanda itu memberikan
gedung, sekarang namanya Gedung Gajah, kepada pelaku-pelaku seni. Nah, kemudian dia menggunakan istilah kelompok seni tersebut dengan istilah Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ya, artinya Kunsten ini adalah kesenian, dengan Wetenschappen ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi, ya, dia melihat pengetahuan yang ada di Batavia ini bukan hanya sekedar knowledge, ya, bukan hanya sekedar knowledge, tapi juga dianggap sebagai science, gitu ya, ilmu pengetahuan. Dan kemudian dalam ekspresi budaya itu bukan hanya sekedar ekspresi, tapi dikatakan Kunsten yang artinya kesenian. Ya. Lalu masalah tradisional sebenarnya juga rakyat Indonesia lebih melihat ini sebagai sesuatu yang ditransmisikan. Kalau warisan itu kental dengan tidak ada kewajiban kita untuk menurunkannya ke generasi berikutnya. Nah, kalau ini tradisional sebenarnya itu ada kewajiban yang melekat bagi kita untuk kemudian menurunkannya pada generasi berikutnya. Lalu kemudian bagaimana kronik atau perjalanan proses perlindungan hukum dari PT EBT di dunia internasional? Ya, panjang sekali, ya. Itu dimulai dari tahun 67, ya, kemudian masuk diterima oleh Konvensi Bern, lalu ya pada saat ini didekati oleh perlindungan hukum hak cipta, masih digabungkan. Lalu ditulis model law, mulai secara sui generis dipisahkan, ya, berlanjut, lalu kemudian ada model law yang diciptakan oleh UNESCO dan WIPO, sudah bercorak sui generis. Nah, lalu kemudian ada di tahun 90-an, itu ada gerakan indigenisme dan environmentalisme yang kemudian mempengaruhi perkembangan debat internasional dalam masalah perlindungan hukum PT EBT ini. Nah, di tahun 96 mulai hangat lagi di WIPO, dan kemudian di tahun 97 keluarlah rencana penyusunan draft yang sui generis oleh UNESCO dan WIPO. Lalu kemudian di tahun 98 WIPO melakukan serangkaian misi pencari fakta, ya, sampai akhirnya WIPO membentuk suatu badan yang khusus membahas tentang ini yang disebut dengan Intergovernmental Committee on GRTKF, yaitu IGC. Nah, kemudian sejak saat itu sampai sekarang sudah puluhan pertemuan, tapi belum ada model law yang ditemukan. Lalu kemudian sejak dari 97 itu ternyata UNESCO mengambil jalannya sendiri. Di 2003 UNESCO membuat konvensi, hasilnya itu ada program of the Proclamation of Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Nah, di mana bentuknya ya berubah. Ya, jadi sudah sendiri-sendiri antara WIPO dan UNESCO. Kita lanjut, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diupayakan. Nah, ada dua bentuk upaya hukum. Yang pertama adalah positif, lalu kemudian yang defensif. Yang positif itu adalah merupakan pemberian hak dari regulasi, ya, kepada individu, lalu kemudian ataupun kelompok, ya, lalu kemudian dilakukan dengan cara di Indonesia itu ada dua. Dalam UU Paten 2016 dan Undang-Undang Hak Cipta 2014, ya, di situ jelas disebutkan bahwa harus ada data-data untuk PT EBT agar kemudian tidak diklaim, ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa klaim haki adalah harus baru, jadi kalau ada data maka tidak bisa diberikan hak kekayaan intelektual. Lalu kemudian rezim sui generis juga dilakukan. Di Indonesia ada RUU pemanfaatan KI, ya, terhadap PT EBT yang diajukan oleh DJKI. Lalu kemudian dari Senat, dari DPD ada RUU tentang PT EBT. Kemudian ada sekarang sudah ada Undang-Undang Kebudayaan. Lalu kemudian ada lagi RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Lalu kemudian secara defensif itu mencegah, diharapkan, ya, database itu mencegah klaim haki, dan kemudian tentunya sebagai pelestarian dan penjagaan. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di slide pertama tadi. Lalu kemudian bagaimana sih sebenarnya perlindungan yang dilakukan
oleh negara-negara lain ya secara internasional ya. Bentuk perlawanannya sebenarnya itu tadi saya sebutkan, bahwa mereka membuat basis data baik secara positif maupun defensif ya, untuk ya sebenarnya ini juga tadi saya jelaskan bahwa untuk menghalau klaim paten atas PT EBT, lalu untuk pelestarian dan juga pendataan, tapi basis data yang dibuat ini harus mengandung beberapa unsur terkait dengan informasi yang dihasilkan dari data itu harus akurat, relevan, tepat waktu, dan juga lengkap. Nah, manfaatannya untuk mewujudkan perlindungan hukum PT EBT harus diselaraskan dengan pembangunan basis data. Jadi kalau mau kita bicara perlindungan hukum melalui basis data, maka ini kita berbicara dari start pembangunannya. Nah, baik. Jadi dari pertemuan tadi kita bisa dapat simpulkan bahwa jika kita ingin melindungi PT EBT, maka kita akan berhubungan langsung dengan basis data. Untuk itu, Indonesia harusnya segera membangun basis data yang kemudian dimanfaatkan untuk melindungi PT EBT di Indonesia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya tutup. Ya, semoga pertemuan pada hari ini kita mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.